Kalau kerja kenapa enak pakai kopi ya? Maksudnya nih. sambil nulis. Aduh. Lihatin lagi nih. Ayo. Kenapa kerja tuh nikmat banget kalau sambil ngopi? Misalnya lagi nulis nih. Ngopi, fruit, diam dulu, nyium aromanya, nulis lagi. Kenapa begitu nikmat? Aduh. Lanjutkan Dr. Iksan. Dibawa juga tuh tadi adenosin teman-teman. Dititipin. Sekalian. 1, Iya. 2, 3. Ya, dimulai. Ya, jadi teman-teman, jadi Bang Adit, intinya kalau misalkan kita ngopi, itu ada semacam zatnya lah di dalamnya yang membuat kita jadi semangat. Nah, zatnya akan dijelaskan oleh Dr. Gia. Udah kita muter aja nih. Nanti ujungnya Tio yang jelasin. Ini yang namanya konsul di IGD kayak gitu. Oh, gimana tuh? Kalau di IGD gimana tuh? Jadi Misalnya- kalau kita nggak tahu, ya saya akan konsul ke dokter yang lebih tahu. Karena dokter jaga pasti ke kepala IGD. Kalau nggak tahu baru ke spesialisasi yang ditunjuk. Atau tahu tapi mau lebih mastiin lagi. Gimana dokter Gia? Kenapa kalau saya Tos nulis dulu bang. itu minum kopi itu lebih mantep gitu rasa kerjanya? Iya, jadi ada molekul namanya adenosin, ada namanya kafein. Nah, cara kerjanya minta tolong Dokter Tirta boleh? Boleh sampai keluar nanti Soalnya biasanya kalau di lapangan, yang menjelaskan itu orang lapangan banget, Bang. Iya. Gimana tuh? Kok bisa lima Bener. gelas itu gimana? Iya. Cara kerjanya. Itu skripsi saya emang. Tuh. Skripsi saya. Ternyata dia yang punya penelitiannya. Iya, ya. Ya jadi Penjelasannya? kalau Kak ternyata itu aku lakuin skripsi itu 2013 itu sebagai syarat buat SKET-nya. Oke. Terus di RCT. Dan yang gue teliti kebetulan itu Kafein. Ya saat itu kopi instan robusta. Terus kita bandingin sama yang decaffeinated. Oke. Ternyata di dalam kopi itu nggak hanya ada kafein tapi ada banyak banget zat. Salah satunya asam klorogenik. Itu yang membuat akhirnya si kopi dari berbagai macam ratu zat itu aromanya jadi khas. Oh. Itu yang pertama. Terus kedua, Keduanya. efeknya mereka tuh memang 3. Dia menaikin si tekanan darah sistolik sama memicu aktivitas parasimpatis. Cara ngeceknya itu kita lewat cold pressure test saat itu. Jadi sebelum minum kopi dicek tensinya, terus suruh Harvard step up test. Apa tuh? Yang naik turun naik tangga. turun. Terus habis itu setelah itu dikasih perlakuan minum kopi setiap hari. Terus akhirnya dicek lagi, ternyata ada peningkatan tekanan sistoliknya itu sekitar 7 sampai 8 dan itu tergantung dari kondisi masing-masing orang. Oke. Itulah alasan kenapa. Tapi kalau orang tersebut semakin sering minum kopi, itu terjadi toleransi. Betul. Oh. Jadi karena dia seringnya minum 1 gelas, akhirnya di penelitian tersebut yang aku lakuin di RCT itu dia titiknya setelah di bulan keberapa, karena itu hampir 8 bulan penelitiannya, di bulan ke-6 tensinya tuh jadi turun lagi. Artinya si tubuhnya sudah tolerance dengan kafeinnya. Oke. Itu reason akhirnya ketika si kopi tersebut di stop, dia jadi pusing kepalanya.